Mengenal diri lebih dalam. Introvert, extrovert, atau campuran keduanya? Si pencari jawaban. Pernahkah kamu merasa bingung dengan dirimu sendiri? Itulah yang dialami oleh Rani, seorang pekerja kantoran yang baru saja bergabung dalam proyek besar di kantornya. Rani sering bertanya-tanya, kenapa kadang aku nyaman kerja sendiri, tapi di waktu lain aku justru ingin dikelilingi orang banyak? Rekan kerjanya bilang, kamu kayaknya introvert deh, kan suka kerja sendirian. Tapi sahabat dekatnya berkata sebaliknya. Nggak mungkin, kamu tuh extrovert banget. Kalau lagi ngobrol, nggak bisa berhenti cerita. Semakin banyak orang memberikan pendapat, semakin bingung Rani mencari jawaban. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk mengenal dirinya lebih dalam. Apakah dia introvert, extrovert, atau campuran keduanya? Memahami 3 tipe kepribadian. Langkah pertama Rani adalah mempelajari apa sebenarnya arti introvert, extrovert, dan ambivert. Ia mulai membaca buku, menonton video, dan mendengarkan podcast tentang topik ini. 1. Introvert. Rani belajar bahwa introvert lebih memilih suasana tenang dan merasa sangat terisi kembali saat sendirian. Biasanya mereka akan berpikir matang sebelum berbicara dan cenderung lebih suka bekerja sendiri. Kayaknya ini mirip aku kalau lagi capek, pikir Rani. Extrovert. Sebaliknya, extrovert merasa energinya terisi saat berada di tengah keramaian. Mereka suka bertemu orang baru, bekerja dalam tim, dan sering mengungkapkan apa yang mereka pikirkan tanpa banyak pertimbangan. Tapi ini juga aku, apalagi kalau lagi ngobrol sama teman-teman, tambah Rani. 3. Ambivert. Lalu ada ambivert, yang merupakan campuran keduanya. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Nyaman bekerja sendiri, tetapi juga tak masalah bekerja dalam tim. Jadi ini alasan aku bisa berubah tergantung kondisi, kata Rani sambil tersenyum. Mengatasi kebingungan diri. Meski mulai memahami konsep tersebut, Rani tetap merasa kesulitan. Ia sering mendapati dirinya ragu-ragu, seperti ketika harus mengambil keputusan. Kalau aku introvert, kenapa aku nggak nyaman sendirian di kantor seharian? Tapi kalau aku extrovert, kenapa aku sering capek setelah rapat panjang? Hambatan terbesar Rani adalah keinginannya untuk masuk ke dalam satu kategori saja. Ia merasa bahwa memilih satu tipe kepribadian akan mempermudah hidupnya. Tapi, apakah hidup selalu sesederhana itu? Penerimaan diri yang utuh. Setelah merenung dan berdiskusi dengan seorang mentor, Rani menyadari satu hal penting. Kepribadian tidak harus selalu hitam putih. Rani, yang penting itu bukan masuk kategori apa, tapi bagaimana kamu memahami caramu bekerja, belajar, dan beristirahat, kata mentornya. Sejak saat itu, Rani berhenti mencoba melabeli dirinya sebagai introvert atau extrovert. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa kepribadiannya bisa berubah tergantung situasi, dan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah ia tahu bagaimana mengelola energinya. Saat merasa lelah, Rani mengambil waktu sendiri untuk memulihkan energi. Saat merasa antusias, ia memanfaatkan momen itu untuk berkolaborasi dengan tim atau menjalin hubungan baru. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kini, Rani tidak lagi pusing mencari label kepribadian. Ia memahami bahwa dirinya adalah ambivert, seseorang yang fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Rani juga merasa lebih percaya diri di tempat kerja. Ia tahu kapan harus mengambil jeda untuk fokus sendiri dan kapan harus melibatkan tim untuk mendapatkan ide-ide segar. Kepribadian bukanlah batasan, tetapi alat untuk mengenali diri. Dengan mengenali kelebihan dan kelemahan masing-masing tipe, Rani telah menemukan cara untuk memaksimalkan potensi dirinya. Kenali dirimu, mulai dari sekarang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu seorang introvert yang tenang, extrovert yang ceria, atau ambivert yang fleksibel? Apapun kepribadianmu, yang paling penting adalah memahami dirimu sendiri. Mulailah dengan refleksi kecil. Kapan kamu merasa paling energik? Di mana kamu paling produktif? Dengan siapa kamu merasa paling nyaman? Karena pada akhirnya, kesuksesan tidak ditentukan oleh tipe kepribadian, tetapi oleh caramu memanfaatkannya untuk mencapai tujuan. Jadi, kamu sudah tahu siapa dirimu. Yuk, bagikan ceritamu di kolom komentar.